Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 29 Juni 2024 dengan judul Yang Diurapi Tuhan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Puji dan syukur kepada Bapa di sorga oleh karena kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Maka mereka berteriak lagi, katanya, salibkan dia. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, salibkan dia. Mari kita ikuti penjelasannya. Pada waktu Kristus disalibkan, orang-orang yang telah disembuhkan dengan jalan demikian itu tidak menggabungkan diri dengan rombongan rakyat jelata dalam menyerukan, salibkan dia, salibkan dia. Simpati mereka adalah pada Yesus, sebab mereka itu telah merasa simpatinya yang besar dan kuasanya yang ajaib. Mereka mengenal dia sebagai juru selamat mereka, sebab ia telah memberikan kepada mereka kesehatan tubuh dan jiwa. Mereka mendengar rasul-rasul mengajar, lalu firman Allah yang masuk ke dalam hati mereka memberikan pengertian kepada mereka. Mereka menjadi alat bagi kemurahan Allah dan membantu memasyurkan keselamatannya. Orang banyak yang telah melarikan diri dari halaman bait suci itu, setelah beberapa lama kemudian datang kembali dengan perlahan-lahan. Mereka sudah agak pulih dari panik yang telah mencekam mereka. Tetapi wajah mereka menyatakan kebimbangan dan ketakutan. Mereka melihat dengan perasaan heran atas perbuatan Yesus. Dan yakin bahwa di dalam dialah segala nubuatan tentang Mesias digenapi. Dosa penajisan bait suci itu sebagian besar terletak atas imam-imam. Atas usaha merekalah, maka halaman itu dijadikan pasar. Orang banyak itu hampir tidak bersalah. Mereka mendapat kesan oleh melihat wewenang ilahi yang ada pada Yesus. Akan tetapi bagi mereka, pengaruh imam-imam dan penghulu itulah yang terutama. Dipandangnya pekerjaan Kristus sebagai usaha yang baru dan meragukan haknya untuk campur tangan dalam apa yang diizinkan oleh para penguasa bait suci itu. Mereka marah karena perdagangan itu telah terganggu. Lalu mereka memadamkan keyakinan oleh Roh Kudus. Melebihi semua orang, imam-imam dan penghulu-penghulu sudah seharusnya melihat Yesus yang diurapi Tuhan. Sebab di tangan mereka ada surat-surat gulungan suci yang melukiskan tugasnya. Dan mereka tahu bahwa pembersihan bait suci itu adalah suatu pernyataan kuasa yang besar daripada kuasa manusia. Betapapun mereka membenci Yesus, mereka tidak dapat melepaskan diri dari pikiran bahwa ia seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk memulihkan kesucian bait suci itu.
Dengan perasaan hormat yang lahir dari perasaan takut ini, pergilah mereka kepadanya dengan pertanyaan, tanda apakah dapat engkau tunjukkan pada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 163. Renungkan lebih dalam. Kapankah saat di mana saya membiarkan keraguan atau prasangka saya menghalangi perwujudan yang jelas dari pekerjaan Tuhan dalam hidup saya? Bagaimana saya bisa mengevaluasi dan mendapat manfaat dari tuntunan Tuhan? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali, saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan sukacita rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan berkati Bapak Presiden bersama wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Lindungi mereka Tuhan, pelihara, curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Kami juga tidak lupa menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam kehidupan pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka untuk melayani setiap para pasien yang ada di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah kekuatan dan kesehatan, sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi Tuhan berikan kepada masing-masing mereka. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan, kiranya Tuhan urapi mereka dengan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan berkati mereka, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan juga cukupkan kebutuhan mereka. Para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan juga mengandalkan Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya kepada janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.